Tahukah kamu, ada wanita yang rela dikubur hidup-hidup demi menepati janji kepada Allah? Sahabat, nazar adalah janji seorang muslim kepada Allah SWT untuk melakukan ibadah atau kebaikan yang tidak diwajibkan dengan syarat tertentu, seperti jika keinginan tercapai. Nazar wajib ditepati. Jika janji tersebut adalah ketaatan, ia wajib dilaksanakan. Jika maksiat, haram dilaksanakan dan wajib membayar kafarat. Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir, sebuah kisah dari Bani Israel. Ada seorang pemuda yang sakit sangat parah. Kondisinya sudah hampir putus harapan. Ibunya tidak sanggup melihatnya, lalu ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau sembuhkan anakku, aku akan keluar dari dunia selama 7 hari." Artinya, ia siap mengasingkan diri seperti orang mati. Dan subhanallah, Allah kabulkan. Anaknya sembuh total. Tapi manusia sering lupa. Nadarnya tidak segera ditunaikan. Sampai suatu malam ia bermimpi. Ada suara yang berkata, "Tunaikan nadarmu atau engkau akan ditimpa azab yang berat dari Allah." Pagi harinya ia gemetar. Ia panggil anaknya lalu berkata pelan, "Nah, kuburkan ibu di dalam kubur selama 7 hari. Anaknya kaget, tapi ini perintah ibunya. Akhirnya ia lakukan dengan bekal yang sudah dipersiapkan. Saat sudah di dalam kubur, wanita itu berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, aku sudah berusaha menepati janjiku, maka jagalah aku di tempat ini." Lalu tanah ditutup, gelap, sunyi. Tiba-tiba dari arah kepalanya muncul cahaya terang. Ada celah kecil seperti jendela. Ketika ia melihat ke dalam, ternyata bukan kubur yang gelap, tapi taman yang indah. Ada 2 wanita di dalamnya. Mereka memanggil, "Kemarilah." Ia pun masuk dan melihat kolam jernih. 2 wanita duduk di sana. Ia memberi salam, tapi tidak dijawab. Ia heran, "Kalian bisa bicara, kenapa tidak menjawab salam?" Mereka menjawab pelan, penuh kesedihan, "Amal kami sudah terputus. Menjawab salam itu ketaatan, dan kami dihalangi dari itu." Ia melihat, di atas kepala salah satu wanita ada burung yang mengepakkan sayapnya, memberi kesejukan. Tapi di wanita yang lain ada burung yang mematuk kepalanya tanpa henti. Ia bertanya, "Kok bisa beda seperti ini?" Wanita pertama berkata, "Dulu aku punya suami, dan aku taat kepadanya. Aku meninggal dalam keadaan ia ridho, maka Allah muliakan aku seperti ini." Lalu wanita kedua menangis, "Aku juga rajin ibadah, sholat, puasa, tapi aku durhaka kepada suamiku. Aku mati dalam keadaan dia marah kepadaku. Makanya aku disiksa seperti ini." Lalu ia memohon, "Kalau engkau kembali ke dunia, tolong sampaikan kepada suamiku, agar dia ridho kepadaku." Setelah 7 hari, wanita itu diminta kembali ke kuburnya. Ternyata anaknya datang, menggali, dan mengeluarkannya. Ia pulang dan kabar itu tersebar. Orang-orang berdatangan, dan subhanallah, suami dari wanita yang disiksa tadi juga datang. Wanita ini menyampaikan pesan dan akhirnya lelaki itu memaafkan dan meridhokan istrinya. Malamnya, wanita yang dulu disiksa itu datang dalam mimpi dengan wajah bahagia. Ia berkata, "Aku sudah selamat karena sebabmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.'" Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, kadang kita fokus ibadah besar, tapi lupa hal yang dekat. Taat kepada pasangan, berbuat baik kepada keluarga, itu bukan hal kecil di sisi Allah. Jangan sampai amal banyak, tapi gugur karena menyakiti yang dekat. Dan satu lagi, janji kepada Allah itu bukan sekedar ucapan. Itu hutang yang pasti diminta. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan kita hamba yang jujur dalam janji dan lembut dalam rumah tangga. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, "Ya Allah, perbaiki akhlakku." Dan jangan lupa, share video ini. Siapa tahu jadi sebab seseorang berubah dan jadi pahala jariah untuk kita semua.